Oke, kembali dengan Papi Share di channel YouTube Papi Share, dan di sini kita sudah berada di Mall Tatura, di mana beberapa waktu sebelumnya kita sudah tahu bahwa pernah terjadi sebuah peristiwa, tapi sekarang saatnya kita melihat bahwa Mall Tatura sudah mulai membangun kembali, dan hari ini adalah peletakan batu pertama. Seperti apa acaranya? Ikuti terus channel YouTube Papi Share. Ya, pagi yang cerah kali ini cukup memberi semangat untuk Papi Share beraktivitas. Dan di video kali ini ada yang spesial karena Papi Share kali ini diundang untuk menghadiri, atau lebih tepatnya ngevlog di sebuah acara yang kabarnya sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Palu. Ya, Mall Tatura yang pada akhirnya harus diratakan karena terdampak bencana, sesuai kabar yang beredar kini bersiap untuk dibangun kembali. Pengen tahu lebih banyak? Ikuti terus video ini sampai selesai. Pastikan kalian sudah mensubscribe channel ini dan tentunya juga langsung mengaktifkan lonceng biar terus ternotifikasi dengan kabar video terbaru dari channel Papi Share. Sedikit molor saat prepare membuat saya buru-buru beranjak ke lokasi acara, meski ternyata saya mendapati acara belum dimulai. Sekitar 15 menit berlalu, terdengar musik kakula yang adalah musik khas daerah Kaili menjadi pengiring saat tamu-tamu mulai datang dan mengisi kursi-kursi yang disediakan. Dan saat wali kota tiba, para penari tarian daerah yang berjumlah 3 orang masuk dan mengiringi penyambutan yang kemudian menyiramkan beras kuning sebagai penghargaan bagi tamu undangan. Sinar matahari semakin cerah ketika satu persatu acara dilewati dan berakhir dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh wali kota dan beberapa pihak yang dipercayakan untuk bersama-sama dalam kegiatan ini. Oh ya, mau tahu banyak info tentang Mall Tatura? Yuk simak interview saat Papi Share dengan Ibu Sisilia Rosalinda yang menangani bidang pemasaran di Mall Tatura berlangsung tepat di depan peletakan batu pertama di Mall Tatura. Kita sekarang berada di lokasi pembangunan dari Mall Tatura, The New Mall Tatura. Kalau nggak salah dengarnya sebutannya sudah bukan Mall Tatura, tapi Tatura Mall ya? Yes, cuma dibalik aja gitu. Okay. Tapi namanya masih dicari inspirasi nih. Ya, pasti kalian siapa sih di sampingnya Papi Share ini ya? Sepertinya seseorang yang sangat luar biasa, pastinya dong. Aduh. Nah, kita sudah bersama dengan Ibu apa Mbak? Sisilia Rosalinda. Ya, Mbak Sisilia Rosalinda merupakan Presiden Direktur dari Tai Chi Consultant Services ya. Yes. Kalau Mbak Sisil sendiri melihat Mall Tatura ini seperti apa sih? Mall Tatura ini sebenarnya kita Tai Chi sudah handle dari sebelum kejadian gempa atau tsunami setahun yang lalu. Nah, pada saat itu memang pengembangannya kan diperluas 3 lantai penambahan ke atas nih, ke gedung di atasnya. Nah, kemudian terjadi gempa sehingga akhirnya gedungnya dirobohkan, demolish totally, dan kemudian dibangun lagi dengan kondisi yang lebih baik, lebih sempurna lagi, lebih keren, dan yang pasti lebih kekinian dan instagramable, dengan luasan yang lebih besar juga. Jadi yang tadinya net leasable areanya hanya sekitar 20.000 square meter, yang baru ini mencapai 30.000 square meter. Iya. Nah, kemarin kan sempat yang kejadian gempa ya. Jadi mungkin ada keraguan untuk bisa datang kembali ke mall. Kira-kira apa yang bisa meyakinkan mereka tentang pembangunan ini? Maksudnya strukturnya atau gimana? Jadi satu hal yang menarik sebenarnya pada saat kita pemasaran 1 tahun yang lalu sebelum terjadi gempa, sebenarnya animo dari retailer atau tenan-tenan di dunia shopping mall ini sangat besar sekali untuk bisa masuk join di Mall Tatura karena pertama, lokasinya sangat strategis, yaitu terletak di denyut jantung Kota Palu dan di pusat pemerintahan Kota Palu, sehingga semua aktivitas Kota Palu ada di lokasi ini gitu ya. Dan kemudian dengan terjadinya gempa tentunya ada kerisauan dan juga kegelisahan terutama dari masyarakat Kota Palu bagaimana dengan pembangunan Kota Palu selanjutnya oleh pemerintah Indonesia. Dan ternyata kita lihat dalam waktu 1 tahun semuanya kembali normal dan
semangat serta kemajuan daripada Kota Palu ini benar-benar sangat terasa dengan pembangunan kembali Mall Tatura di Kota Palu ini. Iya. Jadi jangan ragu, justru malah ketika ini jadi orang pertama yang mengunjungi gitu ya, buruan gitu. Oke. Jadi saksi sejarah ya. Iya, benar. Nah, ada bocoran-bocoran apa sih yang membuat mall ini menjadi sesuatu yang baru atau pantas untuk dikunjungi? Oke, jadi di Kota Palu sebenarnya iklim dan juga panoramanya, pemandangannya indah banget ya. Hanya ada beberapa kota di Indonesia yang punya laut dan gunung dalam satu kota sekaligus. Dan ini ada di Kota Palu. Benar. Kemudian masyarakatnya juga sekarang udah banyak sekali millennials yang sangat menanti-nantikan shopping mall yang bernuansa millennials dengan experience, dengan outdoor, dengan tenan-tenan yang memang kekinian dan sudah sangat famous, populer di kota Jakarta tentunya. Dan di Mall Tatura konsep baru ini nantinya akan ada casual dining dengan alfresco dining, teras yang outdoor sehingga semua bisa menikmati indoor yang air conditioning maupun yang outdoor yang bisa menikmati sinar matahari. Coba gitu. kurang meyakinkan apa lagi? Tapi sampai di sini ngerti nggak sih? Ngerti dong, kan udah kekinian Iya sekarang, dong. zaman now. Oke. Dan Iya. kemudian nanti akan dilengkapi juga dengan bioskop, supermarket, department store, fashion, dan tentunya food and beverages yang sangat-sangat dinanti-nantikan tentunya dan bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Palu. Super komplit ceritanya ya. Dengar-dengar katanya mau ada ini cinema. Iya, ada playland juga. Ada pool juga ya. Iya, nanti ada houseware juga, household. Tuh, super Pokoknya lengkap. one stop shopping untuk masyarakat Kota Palu. Merupakan hadiah untuk Palu yang baru, Mall Tatura yang baru. Luar biasa. Rasanya terharu sekali. Kita justru bersyukur ya, kita boleh ditangani oleh sekelas Mbak Sisil ini loh. Amin. Tentunya dengan dukungan seluruh retailer Siap. dan tentunya developer daripada Mall Mall Tatura Palu. Kita sebenarnya nggak enak ya, Palu ini panas ya. Nggak apa-apa, hidup ini kan berwarna. Semakin berwarna, semakin menarik untuk dinikmati. Oke. Dan kita sedang testimoni atau wawancara ini atau interview ini berada di tengah-tengah area peletakan batu, pas di depan peletakan batu pertama. Jadi dan ini sudah sudah tengah hari ya. Jadi pastinya panas. Nah, Mbak Sisil akan melanjutkan makan siang nih. Betul, itulah. Jadi Mbak Sisil akan segera beraktivitas kembali. Tapi sebelumnya kita pengen ada satu pesan buat teman-teman dari Mbak Sisil, silakan. Jadi untuk masyarakat Kota Palu tetap semangat. Dan sebentar lagi Mall Tatura dengan konsep baru akan hadir di tengah-tengah kota Palu ini. Dan tentunya kita terbuka dengan semua kesempatan bisnis apabila dari masyarakat Kota Palu khususnya ingin berbisnis atau entrepreneur ya, bisa menghubungi kami Taichi Consultant Services di website kami www.taichiconsultant.com. Oke, itu saja dari kami berdua, Pak Pisir dan Cecilia Rosalinda. Palu kuat, Palu bangkit. Bye-bye. Jadi, pembangunan yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh wali kota dan para pejabat forum komunikasi pimpinan daerah setempat di lokasi Mall Tatura yang telah berganti namanya menjadi New Mall Tatura ini menurut Ibu Cecilia akan dibangun dengan konsep tahan gempa. Jadi, nggak perlu ada khawatir lagi ya. Kemudian ada Direktur Utama PT Citra Nuansa Elok atau CNE, Bapak Muhammad Sandirilanto mengatakan, Mall Tatura Palu rencananya dibangun 7 lantai, 2 diantaranya adalah basement, dengan target pembangunan yang katanya selama 18 bulan atau bahkan akan dipercepat sebisa mungkin. Oh ya, Pak Pisir sempat wawancara beliau di ruangan kantor pribadinya. Yuk kita simak informasi penting berikut ini. Oke, masih di seputaran peliputan dari diresmikannya atau diadakannya peletakan batu pertama dari Mall Tatura, The New Mall Tatura atau sekarang disebutannya Tatura Mall, Pak ya. Insya Allah akan menjadi mall pertama yang bertaraf nasional internasional. Dan memang filosofi yang kami inginkan dengan berdirinya Mall Tatura ini, masyarakat Kota Palu ini ketika pulang kerja, pulang dari kantor, tidak ada pekerjaan di rumah, mereka akan rindu datang ke Mall Tatura. Artinya Mall Tatura ini akan memberikan warna tersendiri, memberikan kesejukan, dan masyarakat bisa melepas lelah, sekaligus bisa menjadi tempat meeting, rekreasi, dan selfie-selfie. Saya kira seperti itu. Luar biasa ya, jadi bahasanya Mall Tatura ini tidak hanya menjadi sekedar pusat perbelanjaan yang tentunya lengkap Pak ya, tapi bisa menjadi tempat di mana kita merehat diri ya. Terlepas dari kesibukan setiap hari bisa datang mulai dari pagi Pak ya beroperasi ya seperti biasanya ya,
bisa ya bergaya milenial, bisa nongkrong-nongkrong, selfie-selfie karena ternyata ada banyak fasilitas di dalam. Seperti apa Pak tadi? Ada pool kayaknya enggak ya? Ada pool. Ada juga sinema ya? Ada sinema. Cinepolis. Nah, seperti apa kan belum pernah ada di Palu ya. Buat yang suka nonton di luar sana, tapi di Palu baru ada cabangnya atau gimana? Ya, baru ada ya. Jadi bisa menjadi alternatif hiburan buat masyarakat di Kota Palu. Nah, Pak Mehmet, mungkin sedikit bocoran fasilitas-fasilitas apa lagi selain yang kita sebut tadi yang ada di itu F&B ya, food court, kemudian permainan anak, fun wall. Dan pastinya ada semacam hall begitu ya? Ada hall yang untuk pertunjukan pameran itu kita siapkan 2000 meter persegi di lantai dasar. Untuk kebutuhan konser kira-kira bisa? Bisa ya? Kebutuhan konser boleh, saya kira. Tapi nggak untuk wedding ya, kalau wedding nggak juga ya? Boleh, oh bisa? Kita akan siapkan di lantai. Ternyata wedding juga bisa, jadi ini betul-betul menjadi satu kelengkapan yang sangat-sangat bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Palu. Kira-kira kalau ada rekan-rekan kita yang ingin juga menggunakan sebagai tempat bisnisnya, kira-kira seperti apa? Silakan, saya kira tidak ada yang bisa kita tutupi karena mall ini memang untuk mengembangkan potensi, termasuk mengembangkan potensi Sulawesi Tengah, maka pemuda-pemuda Kota Palu bisa mengambil ruang-ruang tenan atau menyewa tenan di tempat di Mall Tatura ini. Ya. Kalau saya dengar tadi ternyata luar biasa ya tempat mall ini ternyata berada di tengah Kota Palu, tepat di tengah Kota Palu. Jadi merupakan satu keuntungan tersendiri karena bagi pencapaian dari segi transportasi dan fasilitas bisa ya. Ya, memang kita membangun mall ini melibatkan beberapa ahli, termasuk ahli pengelola gedung, yaitu manajemen konstruksi, ahli pemasaran, konsultan pemasaran, kemudian FS-nya itu juga dari Jakarta. Kurang lebih mereka bekerja 4 bulan untuk meneliti, melihat bahwa apakah pembangunan Mall Tatura ini layak atau tidak. Dan alhamdulillah dengan apa yang mereka lakukan secara teliti bahwa Mall Tatura ini layak untuk dibangun kembali. Dan saya kira di luar kemewahan Mall Tatura ini juga akan ada pasar tradisional yang akan kita siapkan pada jam 10 malam ke atas. Di keliling mall ini akan ada kuliner-kuliner untuk masyarakat Kota Palu karena pemutaran film itu nanti insya Allah sampai jam 2 atau jam 3 sehingga itu bisa dimanfaatkan, bahkan masyarakat juga bisa lebih memotivasi dirinya untuk bisa berbisnis dengan kuliner-kuliner masyarakat Kaili ini. Ya, luar biasa. Jadi yang memiliki bisnis dan ingin menjadi bagian dari Mall Tatura bisa merapat dan ini mengikuti segala prosedur yang disiapkan. Saya kira kita sangat terbuka. Kantornya sendiri di daerah ini juga? Iya, kantornya sendiri nanti kita akan berada di lantai teratas. Tapi sabar karena pembangunan ini akan membutuhkan waktu sekitar berapa? 18 bulan. Tetapi insya Allah kita akan percepat karena kita akan lakukan pekerjaan ini 3 shift. Jadi tidak pernah berhenti orang bekerja dalam 24 jam itu. 18 bulan berarti sekitar setahun lebih ya? Iya. Oke, jadi bersabar dan terus ikuti perkembangannya karena kita akan sangat-sangat merasa bahagia karena kehadiran dari Mall Tatura ini. Oke, motivasi dan doanya sangat kita butuhkan untuk itu. Siap. Nah, itu saja interview Pak Piser dengan Pak Mehmet. Kalau ada yang ingin komen atau yang ingin memberikan semacam saran atau pokoknya mau pengen ngomong apa saja tentang pelaksanaan pembangunan dari Mall Tatura ini, silakan komen di kolom komen di bawah. Usahakan berilah dukungan dengan memberi like barangkali dan juga bisa memberikan usul, nanti Pak Piser sampaikan ke Pak Mehmet karena Pak Mehmet belum tentu bisa memonitoring itu ya, jadi Pak Piser yang punya channel, Pak Piser yang akan Oke. Jadi itu saja testimoni Pak Piser dengan Pak Mehmet. Terima kasih. Kita bicara Pak Piser. Bye-bye. Sebagai fakta tambahan, mungkin kalian perlu tahu bahwa anggaran pembangunan Mall Tatura ini sebesar 350 miliar yang berasal dari perbankan, klaim asuransi, dan tenan. Dan menurut Bapak yang akrab dipanggil Pak Mehmet ini,
Untuk dana pinjaman itu ada sebesar 250 miliar. Serta untuk tenaga kerja, pihak CNE selaku pengelola Mall Tatura itu membutuhkan sekitar 800 karyawan dengan memprioritaskan warga lokal. Oke, itu tadi pelaksanaan peresmian atau peletakan batu pertama dari